Shalom, selamat berjumpa dengan saya Pendeta John Manopo, Lembaga Misi Pelayanan Penjara Indonesia, Rise and Shine Ministry. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pencurahan Roh Kudus. Pembacaan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar di dalam menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap para pendengar dari jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan firman ini boleh menuntun kami untuk kami melakukan segala kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang dengan tema pencurahan Roh Kudus. Orang percaya di muka bumi ini merayakan hari Pentakosta atau menerima pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada setiap murid-murid Yesus atau kepada setiap orang percaya yang membuka hati untuk menerima Roh Kudus. Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentekoste, berarti hari ke-50 atau disebut Minggu Putih. Adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, makna Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang kemudian dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah, juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai Bikurim, artinya persembahan hulu hasil kedua, yaitu panen gandum. Perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau sekitar 49 sampai 50 hari. Oleh karena itu biasa dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu bagi bangsa Israel. Di dalam Keluaran 34 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Hari Raya 7 Minggu, yakni Hari Raya Buah Bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga Hari Raya Pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Demikian juga kalau kita melihat dari Ulangan 16, ayatnya yang ke-9, berkata demikian. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai,
haruslah engkau memulai menghitung 7 minggu itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Bapa sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Bapa akan mencurahkan rohnya pada hari-hari terakhir. Kita bisa lihat di dalam kitab Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, ia berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani parakletos, yang memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, menasihati, memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26b, Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja. Karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya menjamah dan mengurapi murid-murid Tuhan sehingga mereka mengalami pembaharuan di dalam pelayanan. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus tinggal di dalam hatimu dan saudara dan saya bisa menjadi saksinya? Biarlah segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita mengingat bahwa Yesus senantiasa menyertai kita, yaitu Roh Kudus senantiasa menuntun di dalam setiap kehidupan kita, persoalan apapun yang kita alami. Hari ini, kalau saudara dan saya boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, sudahkah Roh Kudus tinggal di dalam hatimu sehingga kita boleh menjadi saksinya? Mari kita renungkan firman ini, agar dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita boleh menjadi saksi, kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun saudara dan saya untuk kami boleh menjadi saksinya dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus menuntun kami,
sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi di mana Tuhan tempatkan untuk kami ada di dalam sekitar orang-orang yang kami kasih. Nah, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya. Amin. Kekuatanku, ku tak menjadi lemah karena